Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita boleh kembali bersama dipertemukan dalam kebaktian rumah tangga pada hari Rabu tanggal 7 Oktober untuk pelayanan kebaktian rumah tangga GKP Ephrata Cakung. Mari kita bersama kita memulai dengan doa. Bapa di dalam sorga, ke dalam tangan-Mu sungguh kami berserah. Dan biarlah hanya Yesus Tuhan Sang Juru Selamat yang boleh kami dengar firman-Nya melalui Alkitab. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman yang kami dengar boleh sungguh kami renungkan, kami jadikan sebagai penghiburan yang menguatkan kami, sekaligus juga teguran yang membuat kami harus mengambil jalan yang tepat hadir di hadapan Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk melayankan firman. Amin. Bapak dan saudara-saudara, Bapak Ibu dan saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab dari Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai dengan ke 52. Silakan Bapak Ibu membacanya di rumah dari pasal 6 ayat 45 sampai dengan 52. Saya akan membacakannya hanya pokok renungannya saja, yaitu ayatnya yang ke-50. Untuk menghemat kuota Bapak Ibu. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Injil Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-50 mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagian Alkitab yang kita baca ini adalah ketika Yesus berjalan di atas air. Setelah Yesus berjalan di atas air, murid-muridnya di atas perahu melihat bahwa Yesus itu seperti hantu nampaknya. Lalu mereka dengan ketakutan, mereka satu dengan yang lain berteriak, itu hantu, itu hantu. Padahal itu Tuhan. Lalu ketika itulah Tuhan Yesus mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu, lalu kemudian angin pun reda. Saudara, berbeda memang uraiannya Markus dengan Matius ataupun juga dengan Lukas. Di sana ada kisah tentang Petrus yang kemudian berjalan di atas air, tapi dalam Injil Markus tidak ada kisah tentang itu. Tetapi yang kita fokuskan, saudara, pada saat ini, betapa bahwa ketika Tuhan Yesus mau mengatakan kepada murid-muridnya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, kenapa ketakutan itu muncul? Kenapa manusia ini pun juga dikaruniai Tuhan rasa takut? Kenapa setiap manusia pun juga diberikan, bahkan seluruh makhluk di bumi ini pun juga diberi rasa takut? Saudara, yang pertama, ketakutan itu adalah menjadi bagian dari upaya makhluk hidup untuk survive. Upaya bagian dari makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya, mempertahankan nyawanya. Sehingga dengan rasa takut itu, maka setiap makhluk hidup juga manusia menjadi waspada. Waspada terhadap apa? Ancaman. Bahwa di dalam dunia kita ini, saudara, selalu akan ada ancaman. Di dalam kehidupan kita pun juga akan ada selalu ancaman-ancaman, baik terhadap hidup, mungkin juga terhadap posisi, terhadap kedudukan, terhadap jabatan, ataupun juga bahkan terhadap cita-cita, keinginan, dan berbagai macam ancaman-ancaman yang ada. Karena itu saudara, ketika kita hidup dalam ancaman, maka kita menjadi takut, kita menjadi khawatir, kita menjadi gelisah. Lalu ketika dia berhadapan bahkan dengan Tuhan pun, ketika dia tidak pernah tahu, ketika dia tidak mengenali, ketika dia tidak paham, maka Tuhan itu menjadi seperti hantu. Maka Tuhan itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Maka Tuhan itu menjadi sesuatu yang mencekam, sehingga dia mengatakan itu hantu apa Tuhan. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengatakan, tenanglah. Saudara, tenanglah. Artinya di dalam Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, hidup di dalam percaya kita kepada Tuhan,
maka iman itulah yang membuat kita harus menjadi tenang. Iman itulah yang harus membuat kita pun juga tentram. Iman itulah yang harus membuat kita pun juga damai. Saudara yang kekasih, iman itulah yang membuat kita yakin benar bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau Bapak Ibu naik pesawat terbang, lalu kemudian Bapak Ibu sanksi dengan pilotnya. Bapak Ibu ragu, ini pilot bisa menerbangkan pesawat atau enggak? Ibu ragu dengan pesawat dengan pilotnya, wah pilotnya ini mampu apa enggak nih? Bisa mengantar saya sampai ke tujuan apa enggak? Maka ketika ibu hidup dengan keraguan-raguan padahal ibu naik pesawat itu, maka apa yang terjadi? Sepanjang perjalanan itu kita selalu dirundung dengan kekhawatiran dan ketakutan. Maka ketika kita naik pesawat, kita belajar berserah. Saya yakin, saya percaya pilot itu pun juga adalah orang yang sudah belajar, sudah terampil, sudah berlatih. Dia adalah orang yang mampu. Maka ketika saya naik pesawat, saya duduk dengan manis, saya ikat pinggang saya, lalu kemudian saya tertidur. Saya yakinkan, saya percayakan perjalanan pesawat ini adalah baik-baik saja. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan mengatakan, tenanglah aku ini, maka hidup keagamaan, hidup percaya kita kepada Tuhan harus membuat kita menjadi tenang, menjadi damai, menjadi tentram, hidup di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah badai bahaya, di tengah-tengah apapun juga. Kalau kita percaya pada Tuhan, kita akan tenang. Tenanglah aku ini, jangan takut. Serahkan hidupmu kita kepada Tuhan, karena hidup ini memang milik Tuhan. Apa yang bisa kita pertahankan? Apa yang bisa kita tunda? Apa yang bisa kita tawar? Kalau kehidupan kita yang kata Tuhan selesai, ya selesai. Itu berarti hidup kita milik Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tenanglah. Dan biarlah kita diatur oleh Tuhan. Tenanglah. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai dan memimpin hidup kita. Tenanglah. Dan jangan takut dengan apapun juga adanya. Meski demikian, kita harus tetap waspada. Meski demikian, kita harus tetap menjaga diri. Meskipun demikian, kita pun juga tetap harus mewaspadai. Sehingga hidup kita dipimpin oleh Tuhan di dalam kewaspadaan selalu. Karena itu saudara, meskipun ancaman bahaya COVID-19 seringkali membuat kita menjadi khawatir, membuat kita menjadi gelisah, dan membuat kita menjadi takut. Kata Tuhan, tenanglah aku ini, jangan takut. Dia menyertai kita. Sementara itu, tanggung jawab kita tetap waspada, kita tetap bersih, kita tetap menjaga diri, dan kita pun juga tetap hidup di dalam kepatuhan kita kepada Tuhan dan juga kepada aturan sesama kita. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sungguh mau berserah di dalam segala keberadaan. Kami percaya bahwa Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Karena itulah ajari kami supaya kami belajar percaya, sehingga dengan percaya itu kami menjadi tenang dan kami tidak menjadi takut oleh karena apapun. Dalam pergumulan kehidupan kami, sungguh kami mau serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, seisi rumah kami ke dalam tangan-Mu, dan bahkan seluruh masyarakat dan bangsa ini, agar kami boleh hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.